seorang pemuda keturunan Arab, tapi lahir sampai besar dia, sampai kuliah dia di Inggris. Anak muda ini sekolahnya itu di universitas umum, entah Oxford namanya, yang di Inggris ya, di Inggris. Jadi pemahaman ateis itu kuat sekali di sana, sehingga sedikit demi sedikit mulailah dia terpancing, karena seringkali dengar, yang menjawab nggak ada. Dia sudah mulai ikhlas, sudah mulai senang dan mau menerima pemahaman ateis, tidak ada Tuhan. Ya, Tuhan itu nggak ada. Nah, itu ateis. Jadi pada suatu malam dia mengatakan, besok saya akan mengumumkan dengan berbagai medsos saya kepada teman-teman saya akan berpahaman dengan pemahaman ateis. Lalu dia matikan lampu, mau tidur dia. Sebelum tidur, dia lakukan kebiasaan dia yang sudah dia biasakan dari kecil dulu, diajarkan oleh neneknya. Apa itu? Di bawah bantalnya ada alat tasbih. Selawat dia. Menjelang tidur dia selawat. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Sedang dia selawat, saya mau ateis besok. Bagaimana dengan Muhammad? Bagaimana dengan Muhammad? Muhammad itu nggak mungkin dia berdusta. Maksudnya apa? Dari kecil itu sebelum tidur itu dia diceritakan oleh neneknya tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir di Mekah, wafatnya di Madinah. Nabi Muhammad kecilnya begini, remajanya begini, dewasanya begini. Jadi ternyata kepribadian Nabi Muhammad SAW begitu melekat di hatinya, sangat cinta dia dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika dia akan mengatakan besok saya mau ateis, sambil menjelang tidur itu, nggak mungkin Muhammad itu berbohong, nggak mungkin Muhammad itu berdusta. Jadi berkecamuk luar biasa itu antara ateis dengan sosok Muhammad As-Sadiq Al-Amin. Jadi akhirnya besok pagi dia mencari Islamic Center, markaz ini ya, pusat Islam. Dia pergi ke sana, dia jumpailah di sana guru-guru, ustadz ya. Dia tanyakanlah isu-isu atau syubhat-syubhat yang sudah mulai masuk ke dalam fikirannya, dan alhamdulillah dia masih bisa selamat. Jadi selamatnya dengan apa mas sekalian? Ya, di antaranya adalah dengan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kita itu banyak sekali luput, ya, banyak sekali terlewatkan dari mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan itu, anak kita banyak yang enggak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sering melakukan penelitian dalam mengajar itu, saya bertanya, level mahasiswa masih ada, bukan semuanya, masih ada yang beranggapan Nabi Muhammad masih hidup. Nabi Muhammad masih hidup. Dah, satu. Yang kedua, ada yang mayoritas mengatakan Nabi Muhammad sudah wafat. Tapi ketika kita tanya wafatnya di mana, makamnya di mana? Di Arab, Ustaz. Arab itu banyak. Mesir Arab sebenarnya, Tunisia Arab, Maroko Arab, Libya Arab, Saudi Arab, Lebanon Arab. Di mana? Di Mesir, Ustaz. Masya Astagfirullahalazim. Di Mesir katanya. Kalau di Mesir berarti saya setiap hari menjenguk Nabi SAW, karena saya pernah di Mesir. Jadi sampai demikian teman sekalian. Padahal kalau kita merujuk ke dalam dunia pendidikan Islam, yang pertama sekali diajarkan kepada anak kita itu 3. Yang pertama, mengenal Allah sebagai Tuhan. Yang kedua, mengenal Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah,
Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW wafat di Madinah. Itu dulu. Ketika anak sudah mulai bisa mencerna, itu tiga itu dulu diajarkan kepada anak-anak kita. Sidang hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan rahasia, anak kita terkadang susah membedakan mana rukun iman, mana rukun Islam. Rukun Islam berapa? 6 perkara. 6 atau 5? 5. 5 atau 6? 6. Rukun iman ya gitu juga, 5 atau 6. Sebutkan rukun iman yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sebutkan rukun Islam yang pertama, beriman kepada Allah. Ini rukun iman atau rukun Islam? Rukun Islam. Jadi apa rukun Islam pertama? Dia harus beriman kepada Allah. Jadi subhanallah orang sekalian, ini luar biasa. Silahkanlah kita tanyakan kepada anak kita. Jadi ini siapa yang menjadi masalah ini? Anak kita atau kitanya? Daripada kita salahkan anak kita, lebih baik kita menyalahkan diri kita terlebih dahulu. Karena kalau kita menyalahkan diri, kita tahu di mana kesalahan kita, apa yang harus kita lakukan perbaikan.